Kawasan agrowisata Madu Evi di Tanah Karo kini mempunyai atraksi baru untuk pengunjung. Felix, sang pemilik, membudidayakan lebah penghasil propolis. Para pengunjung dapat melihat proses produksi propolis yang mempunyai manfaat untuk kesehatan. Kita lihat dalam liputan berikut. Pandemi COVID-19 berdampak secara signifikan pada sektor pariwisata, termasuk agrowisata Madu Evi yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejak ditutup untuk umum pada pertengahan Maret lalu, agrowisata Madu Evi yang sempat fokus mengembangkan wisata alam dapat memusatkan perhatian untuk mengembangkan propolis yang sebenarnya sudah ada sejak awal Madu Evi berdiri pada tahun 2014. Propolis sendiri merupakan senyawa lengket berwarna coklat kehijauan yang dihasilkan lebah madu dari berbagai resin pohon yang digunakan untuk melapisi sarang mereka. Propolis memiliki kandungan polifenol, flavonoid maupun antioksidan. Menurut Felix Zulhendri, sang pemilik yang juga merupakan seorang ilmuwan di bidang biochemical science, kandungan yang terdapat pada propolis ini berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi. Sehingga di masa normal baru ini, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi propolis untuk melindungi tubuh dari serangan virus maupun bakteri. Kenapa saya tertarik? Sebenarnya propolis itu udah dipakai ribuan tahun yang lalu. Rekod terakhir, rekod tertua itu sekitar 3000 sebelum Masehi, tahun 3000 sebelum Masehi. Dan itu dipakai banyak itu di daerah Mediterania, di daerah Afrika Utara, terutama Mesir, Maroko, terus Itali, Prancis, Spanyol, sampai ke Israel Palestina. Dan mereka itu udah pakai untuk segala macam jenis penyakit. Karena itu udah ada, mereka itu pakai untuk infeksi terutama. Saya dulu kerjanya ilmuwan, jadi segala sesuatu yang saya jual atau saya klaim itu harus berdasarkan bukti scientific. Nah, propolis ini karena udah dipakai ribuan tahun, ini research modern sebenarnya udah membuktikan dari tahun 1990-an sampai sekarang itu research tentang propolis itu keluar terus tentang manfaatnya untuk antiviral, antibakterial, untuk apa, antivirus, antibakteri, antiinflamasi. Dan itu terus dibuktiin. Jadi contohnya terutama yang pas radang itu, pas sakit tenggorokan, badan itu agak lemes, kena flu segala macam. Nah, itu yang efektif sekali. Untuk menghasilkan propolis, pria tamatan Universitas Auckland Selandia Baru ini membudidayakan lebah lokal Trigona itama dan Thoracea. Lebah-lebah tanpa sengat ini hidup bebas di lahan seluas 20 hektar yang ditumbuhi tanaman kaliandra, pinus, cemara, dan manuka. Jenis tanaman ini dinilai sangat baik untuk menghasilkan propolis. Dan di New Zealand itu emang terkenalnya tanaman manuka ini. Nah, kemarin pas kita balik sebentar ke New Zealand, saya ambil bibitnya, kita coba budidayakan di sini. Dan akhirnya ya berhasil juga. Kita udah sekitar 2 hektar punya tanaman manuka. Nah, kalau kita masih ada sekitar 20-an koloni, tapi kita bakal naikin mungkin sampai 100-an koloni seperti Apis mellifera juga. Nah, untuk sementara kita masih produksi kecil sekali. Kita dapat sekitar 2 kilo lah propolis per bulan. Peningkat luar biasa sih. Produk-produk lebah, terutama propolis itu yang saya gak nyangka bahwa responnya itu, dan kebanyakan repeat customer. Nah, bagi saya itu sebagai seorang yang memproduksi suatu produk, kalau produk itu bagus, kita nggak usah repot-repot promosi sih, karena orang sendiri yang akan membantu kita promosi. Bagi Felix, membudidayakan lebah penghasil propolis merupakan wujud balas budi kepada alam yang telah memberikan segalanya kepada manusia.